Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak yang banyak takut? Banyak takut. Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Itu bangkir-bangkir itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol ya, ngopini politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Ini ada kabar gembira. Kemarin itu Timnas U17 Indonesia sampai peluit terakhir mampu menahan imbang tim Ekuador dengan skor imbang. 1-1 nih. Seneng saya ini nonton ini. Nah, pada pertandingan pertama Piala Dunia bisa menahan musuhnya itu bagus, keren ini. Timnas anak-anak muda kita hebat ya. Sebuah awal yang baik dan harus makin tajam pertandingan kedua dan ketiga dan selanjutnya. Ayo tingkatkan ini kerjasama lebih baik nih. Doa bangsa Indonesia untuk Timnas Indonesia untuk Piala usia 17 ini. Salut sama kalian yang enggan ngandelin bapaknya buat menang ini. Seperti yang itu tuh. Tahu sendiri lah. Nah, hari ini saya akan kupas ini Pak Gemoy ini yang sering joget, ahli joget. Rupanya yang takut sama Pak Prabowo jadi presiden kalau nanti menang itu. Bukan hanya kita loh. Bukan hanya para teman-teman kita yang dulu pernah kena. Ya juga termasuk pendukungnya Pak Ganjar itu. Namun para bangkir juga takut itu bila Ketua Umum Gerindra ini jadi presiden. Nah ini saya ini nggak bohong loh, saya nggak ngada-ada loh. Kita takut kalau dia jadi presiden bukan hanya usianya, kalau buat saya karena udah lansia ini. Tidak sekedar rekam jejaknya, termasuk siapa komplotan mereka. Ya apalagi kemampuannya memajukan Indonesia loh. Nah, itu sih ketakutan kita, bukan ketakutan masalah yang lain. Nah uniknya, Ketua Umum Gerindra ini bilang ini, para bangkir juga takut sama dia. Itu yang bilang Pak Prabowo sendiri, bukan Om Begawan. Lah Om Begawan genah kaget loh, terkaget-kaget, terkejut loh. Loh kok bisa? Sebagai seorang Menteri Pertahanan atau politisi karena ketua partai dan kekayaannya itu mencapai 2,04 triliun rupiah loh, alias 2.000-an miliar. Wah, dijejer-jejer Sabang sampai Merauke rapedet duit ini. Top markotop ini. Ini bondo pasangan capres cawapres lain nggak ada apa-apanya ini. Ini kita sadari dan itu fakta. Dengan kekayaan segitu, ini pertanyaan uniknya ini. Pertanyaan yang menjadi ganjalan Om Begawan ini. Kok bisa Bang bisa takut? Nah ini apa enggak fitnah namanya apa? Ini kan Pak Prabowo sendiri yang bilang toh. Waktu ketemu Barisan Pejuang itu loh. Secara nalar kan susah dicari alasannya. Memangnya duit Pak Prabowo nggak disimpan di bank, disimpan di kotak, di drum, diuruki, atau dikasih di berangkas rumah, pangan rayap. Nah, terus kalau transaksi pakai apa kalau nggak pakai bank gitu loh? Pakai duit cash, ngitungnya kesuwen Pak. Apa yang nggak punya aplikasi m-banking zaman sekarang loh Pak? Gimana bisa para banker takut sama pemilik duit segitu? Ya enggak, malah nyedak-nyedak apa-apa ini. Mestinya mereka senang dan akan menjadikan dia sebagai nasabah prioritas. Duitnya oke loh. Mungkin malah nasabah super prioritas, VVIP. Lah apa duit Pak Prabowo ditaruh semua di rumah ya nggak mungkin. Loh, gini loh maksudnya Begawan itu begini loh Pak. Pak Prabowo bila nggak naruh duit di bank, ya mesti pasti dimusuhi. Nah duit segitu bagi sebuah bank jelas bisa dapat benefit banyak. Apa alasan lembaga keuangan bank takut sama jenengan? Kan yang nggak ada itu. Pertanyaan ini mestinya diklarifikasi di kalangan perbankan.
Bank Indonesia atau OJK kan sama saja membuat masyarakat jadi curiga sama bank nih. Merasa aneh no sama bank no. Orang kekayaannya segitu banyak, masa si bank takut? Apalagi sama kita-kita yang nggak punya duit, malah bank saya tambah takut loh. Ya memang jumlah segitu, itu bukan duit semua. Banyak kan aset itu loh, barang berharga, perusahaan, surat berharga, benda bergerak, tidak bergerak, serta jenis lainnya. Kalau kekayaan tuh seperti itulah kata Pak Prabowo. Begitu pensiun minta kredit ke bank itu katanya nggak laku, nggak dikasih itu loh. Masa sih mantan menantu Presiden Soeharto minta kredit ke bank nggak dikasih? Oh, surah mungkin. Nah mungkin gini Pak, kan duit Bapak ini segitu banyak. Nah perusahaan juga bukan hanya satu loh. Mengapa mesti takut? Ini benar-benar sulit diterima kalau sehat ini soalnya ini. Logikanya nggak kena itu. Memang sih, kita pernah dengar ada beberapa profesi yang cenderung dijauhi para bankir. Ya, makanya profesi mereka seringkali bila ingin memiliki barang, mesti dibeli secara tunai, tidak boleh kredit. Ini sampai di pidato kemarin itu, dia mengaku bekas jenderal. Nggak usah mengaku Pak, masyarakat sudah tahu. Dan panjenengan itu ya mantan Pangkostrat sudah tahu, mantan Danjen Kopassus ya sudah paham ya. Namun bintang itu kan sekarang nggak laku kalau sudah pensiun untuk bank itu. Nggak ada manunya, powernya nggak ada itu. Lah mungkin bukan ditakuti Pak, mungkin loh ini. Pasti ada alasan lain kenapa bank menjauhi. Tanpa disampaikan dulu dia pernah jabat apa, banyak yang sudah tahu pastinya. Mungkin kalimat itu untuk generasi milenial kali ya. Sampai mesti nyebut semua jabatan militernya. Nah ini tapi bila begitu, panjenengan udah tua loh usianya. Kan sudah 72 tahun. Ya sudah lansia lah. Orang seusia gitu emang lagi seneng-senengnya cerita soal dirinya. Iya itu mulai dari dulu pernah jadi apa jasanya, apa pangkatnya, bagaimana perjuangannya, apa yang dilakukannya, komplit itu lagi seneng-senengnya itu. Seperti Begawan itu nanti mungkin kalau udah menginjak tua ya seneng cerita, nostalgia seneng. Ngrungokke lagu aja lagu-lagu nostalgia. Lagu zaman sekarang ora masuk itu. Nah, ya ini yang tadi bila di panggung kalau sudah sepuh itu, kalau kelamaan di panggung, ini biasanya ceritanya jadi ngelantur. Kemana-mana yang cerita tidak fokus. Apa yang harus diomongkan. Ya, oleh orang dekat atau konsultan politiknya pasti dikasih tahu tuh, agar besok lagi tidak buat pernyataan sejenis itu. Maksudnya jangan nyebut kelompok apa, takut sama siapa, jangan Pak. Mengapa begitu? Itu akan kontraproduktif bagi dirinya loh. Iya loh. Di Indonesia ini bank nasional saja ada berapa coba? Banyak. Ada beberapa juta pegawainya. Nah, ini pegawai bank itu kan ada yang sudah punya istri atau suami, punya anak, bisa juga pegawai BPR, pensiunan bank. Walah, dituduh takut sama Pak Prabowo, sudah nesu loh. Merugikan diri. Nah ini konsultannya Pak Prabowo harus memberitahu harus seperti ini. Ini saya fakta loh, ini ora provokasi lah. Mereka berpikir apa salah mereka sama Pak Prabowo kok dibilang ditakuti itu? Enggak ada. Jadi bila top manajemen bank nggak bisa menyetujuin kredit bank, lalu jangan pukul rata semua bank begitu, welek kabeh. Itu pasti urusan manajemen bank di kantor pusat. Seperti itu. Nah, tapi omongan ini kan jadi iklan bikin ilfil aja. Jadi orang minat, hilang selera akhirnya. Mereka tidak akan memilih panjenengan kalau caranya begini. Akibat dijelik-jelikan begitu. Nggak boleh nih. Pernyataan Pak Prabowo apa enggak seperti inisiasi pada lembaga-lembaga perbankan. Lebih seorang menteri, apalagi menteri pertahanan, harusnya tidak penting menyatakan begitu. Toh dia bisa memanggil atau bertemu dengan jajaran petinggi bank, yuk dikomunikasikan. Kenapa dulu saya tidak diberi kredit itu loh?
Wah, besok kalau jadi presiden bisa balas dendam ciloko. Lah pernyataan juga disampaikan itu pas mau pilpres ini. Bila kita mencermati yang disampaikan, kayaknya sih sudah sejak lama gak menyetujui kredit yang diajukan. Kelihatannya loh itu. Lah sampai bawa jabatan yang pernah disandangnya, mungkin dulu tinggal-ngel tenang. Tinggal-ngel tahu, dipersulit itu. Mestinya tidak perlu begitulah. Sampaikan hal itu secara tertutup dengan direksi bank yang tidak mau kasih pinjaman. Janjane sebabnya apa toh? Karena apa? Ada masalah apa? Masa sekelas calon presiden ngumbar pernyataan seperti itu, malah mengeluarkan statement yang mempertanyakan institusi formal. Repot lah. Minimal pendukung capres koalisi Indonesia Maju akan merasa bingung loh. Atau yang disampaikan Pak Prabowo ditelan mentah-mentah lah, repot nanti. Njuk ikut-ikutan anggap negatif tentang bank. Lah mereka pada berduyun-duyun narik simpanan atau tabungan, banknya ciloko loh. Istilah kerennya itu ras gitu loh. Kan bakal mengganggu tuh kepercayaan masyarakat pada kalangan perbankan kita. Janganlah Pak. Ini berhubungan dengan dunia usaha, dunia perkreditan. Untuk menambah usaha, apalagi untuk masyarakat kecil nanti buangnya racetha pada takut, repot. Hal seperti ini yang ditakutkan orang di sekeliling Pak Prabowo. Lah kelamaan di panggung ya, akhirnya lepas kontrol, ngelantur ngoyo-woro kemana-mana, dan malah merugikan Pak Prabowo sendiri. Nah ini teknik memparodikan sing lucu-lucu tentang dirinya dengan kata gemoy itu loh. Gemoy itu kalau anak kecil harusnya gendut lucu, imut-imut. Nah ini kalau Pak Prabowo itu gemoy itu joget atau aksi kayak pencak silat itu yang dimasukkan menghabiskan waktu di depan publik sebagai ganti pernyataan atau mengurangi kesalahan dengan joget. Ini jadi semakin lucu no, Pak. Kan publik lagi suka geleng-geleng kepala ala Babe Naim diojek pengkolan itu loh. Itu loh acara sinetron di RCTI itu loh. Lelucon-lelucon begitu. Itu Om Begawan juga suka itu, menghibur, bikin ketawa. Tapi Pak Prabowo janganlah. Ini kan calon presiden itu. Tapi ya sebatas itu saja. Bukan untuk dijadikan presiden kalau di hiburan-hiburan di RCTI ini. Kalau Pak Prabowo ya jangan. Kayak apa nanti negara kita itu kalau caranya begini. Bila cara milih pemimpin saja keliru. Misalnya nih, ini ada juga ini yang perlu saya sampaikan oleh Om Begawan. Pas pertemuan KTT G7 itu. Nah, tiba-tiba ngeblank kan Pak Prabowo. Iya, ya maklum, Om Begawan memaklumi lah. Karena usia sudah 72 tahun itu kadang-kadang ngeblank atau mendekati masa pikun gitu. Bukan masa pensiun gitu. Malah gaya konyolnya keluar kadang-kadang tanpa disadari. Coba bayangin deh bentar. Tingkah gituan dilakukan di forum resmi loh. Direkam, disaksikan langsung pemimpin negara besar dunia. Aduh. Ciloko. Nah kita sebagai rakyat pasti langsung pengen ngeganti itu. Cepet-cepet, nggak perlu nunggu pilpres berikutnya. Makanya sebelum itu kejadian, ya gimana lah masyarakat kan bisa lebih cerdas itu loh. Ngeri loh membayangkan hal tersebut tuh. Makanya sekali lagi Om Begawan ingin menyampaikan untuk dipahami oleh masyarakat. Mencari pemimpin itu bukan hanya yang terbaik, yang hebat. Namun untuk mencegah juga yang jahat untuk berkuasa. Begitu ya, jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Mengompol, ngopini politik. Salam Begawan, dadah.